Selamat malam pendengar Jiwa Tenang. Kembali lagi saya akan menceritakan sebuah pengalaman misterius yang telah terjadi. Kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman tentang rumah kos yang angker. Namaku Eka. Ini adalah cerita perjalananku ketika aku ke Bandung. Aku ke Bandung karena aku harus menjalani interview pekerjaan di sana. Karena aku ingin sekali mendapatkan pekerjaan di Bandung, dan karena itu aku tak mau melewatkan kesempatan untuk interview ini. Travel yang kunaiki pun sampai di kota Bandung. Kebetulan aku dijemput temanku yang bernama Bobby. Aku naik motor dibonceng Bobby dan menuju ke daerah Bandung Barat. Kami pun sampai di sebuah kosan. Oh iya, cerita ini terjadi sekitar tahun 2009, di mana waktu itu saya berusia 24 tahun dan baru lulus kuliah dan sedang mencari pekerjaan. Kembali lagi cerita, waktu itu aku udah nyampe di kosan bareng Bobby, dan aku lihat tempat kosan Bobby cukup nyaman. Aku diajak ke kamar kosnya dan masuk ke kamar Bobby untuk melihat-lihat dan istirahat. Ketika aku berada di dalam kamarnya, ruangannya pun terlihat bersih dan rapi. Wajar sih, karena si Bobby ini jarang ada di kosan. Dia anak band yang sering keluar manggung di kafe kalau malam, dan mungkin pulang pagi hanya untuk istirahat aja. Begitu aja terus rutinitas kegiatannya. Kak, gue pergi dulu ya. Anggap aja kamar sendiri. Toilet ada di pojok sana tuh, tapi AC-nya lagi rusak nih, ucap Bobby. Thanks bro, ini udah lebih dari cukup kok. Masalah AC mah udah biasa, gue di Jakarta juga kepanasan, jawabku. Lo, ya udah, gue mau manggung nih, gue tinggal dulu ya, ucap Bobby. Oke bro, sukses ya, thanks banget nih, sahutku. Bobby pun pergi. Aku mulai menikmati kamar ini seperti kamarku sendiri, hingga aku terlelap karena kecapean. Dan esok paginya, aku siap-siap pergi ke kantor, yang kebetulan gak jauh dari kosan temanku itu. Proses interview pun berlangsung dari pagi sampai selesai menjelang malam. Hingga malamnya aku pun pulang. Sekitar jam 9 malam, aku sampai di kosan Bobby. Aku pun santai-santai sambil nonton TV. Aku BBM Bobby, katanya sehabis manggung dia mau mampir ke kosannya. Langsung tanpa kemana-mana. Dan aku pun rebahan di kasur. Tapi udara terasa panas. Aku bangun dan membuka jendela. Lumayan seger, gumamku. Aku kembali duduk dan nonton TV. Tiba-tiba, sekitar jam 10 malam lebih, terdengar suara cicak yang sangat kencang di kamar. Refleks, aku mencari sumber suara cicak itu, tapi ternyata nggak ada. Mungkin di balik lemari kali ya, jadi nggak kelihatan, pikirku dalam hati. Namun lama-kelamaan, suaranya semakin terasa kencang dan mengganggu. Aku pun sengaja membesarkan suara TV agar konsentrasiku terfokus di suara TV. Dan angin sedikit demi sedikit berhembus dari luar jendela yang terbuka. Mataku mulai sayup, tapi aku seakan menangkap sebuah bayangan di jendela. Terlihat
ada seorang yang berjalan mondar-mandir di luar jendela. Mungkin orang yang lagi kerja, gumamku. Tapi aku sejenak terdiam. Kamar ini kan berada di lantai 4. Aku langsung berdiri dan melihat keluar jendela. Dan benar, ini di lantai 4 tidak terlihat ada orang yang berjalan yang tadi kulihat. Dan ketika ku tengok ke arah bawah, astaga, ya Tuhan. Ketika ku tengok ke arah bawah, aku melihat sosok seorang wanita yang sedang diam dengan posisi merangkak, berambut panjang berwarna putih. Dia kemudian merangkak di tembok dan perlahan mulai naik menuju jendela kamar Bobby. Terburu-buru aku menutup jendela, lalu kembali ke tempat tidur dan menutupi tubuhku dengan selimut. Sejenak, suasana menjadi hening. Dan tiba-tiba, suara cicak tadi terdengar lagi. Tapi, kali ini lebih jelas dan sangat jelas. Namun, lama-lama terdengar bukan suara seperti cicak, tapi, astaga, tiba-tiba ada yang menarik selimutku. Aku pun menahannya, tapi tarikannya semakin kuat. Perlahan aku membuka selimutku dan aku melihat seorang wanita tepat di atas kasurku. Seorang wanita dengan mulut menganga tanpa gigi. Mukanya pucat dan terlihat menyeramkan. Dia mendekatiku. Rambutnya panjang, menempa wajahku dan berbisik kepadaku, "Pergi." Tanpa sempat menjawab, badanku menjadi lemas dan aku tak sadarkan diri. Aku tersadar ketika Bobby datang dan membangunkanku. Aku masih shock dengan kejadian tadi. Setelah sedikit tenang, akhirnya aku terbangun dan menceritakan kejadian yang tadi aku alami ke Bobby. Esoknya, si Bobby pun cerita dan menanyakan hal tersebut kepada penjaga kosan. Dan menurut penjaga kosan, katanya dulu memang ada orang yang bunuh diri, yakni seorang wanita yang melompat dari lantai 4. Dan wanita itu dulu menempati kamar Bobby. Wanita itu jatuh kepalanya dulu hingga bagian atas tubuhnya hancur berantakan. Wanita itu bunuh diri karena stres. Akhirnya si Bobby pun pindah dari kosan itu, dan aku pun lebih milih menginap di hotel malam berikutnya daripada harus menginap dengan hantu tersebut lagi. Demikian sepenggal cerita pengalamanku waktu menginap di Bandung. Dan gak tahu gimana sekarang keadaan kosan tersebut. Yang pasti saat aku keterima pekerjaan di kantor yang aku harapkan tersebut, aku kos jauh dari kosan yang pernah aku inapkan tersebut. Terima kasih untuk pendengar Jiwa Tenang. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat malam.